Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Melisra, NIM F1C4 19023. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ordo Pteridophyta dan ordo Equisetales dalam mata kuliah Sistematika Tumbuhan Rendah dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Yang pertama ada ordo Pteridophyta. Pteridophyta diambil dari kata pteron yang berarti sayap atau bulu, kemudian phyta yang berarti tumbuhan. Nah, sesuai dengan artinya, Pteridophyta ini mempunyai susunan daun yang membentuk seperti bangun sayap atau melingkar, dan juga pada ujung-ujungnya terdapat bulu-bulu. Tumbuhan ini disebut tumbuhan kormus karena sudah menyerupai tumbuhan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari bentuk tumbuhan ini sendiri, yaitu pertama, batangnya bercabang-cabang, ada yang berkayu serta mempunyai tinggi hampir 2 meter. Yang kedua, sudah memiliki urat-urat daun, ada juga yang tidak berdaun atau daun serupa rambut. Yang ketiga, rizoidnya sudah berkembang menjadi bentuk akar yang sebenarnya. Yang keempat, sudah memiliki berkas pembuluh, xilem dan floem dengan tipe radial dan atau konsentris. Bentuk daun pada tumbuhan paku muda dan dewasa berbeda. Pada tumbuhan paku muda, daun akan menggulung, sedangkan pada tumbuhan paku dewasa, daunnya dapat dibedakan menjadi tropofil dan sporofil. Reproduksi tumbuhan paku ini dibagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase vegetatif dan yang kedua ada fase generatif. Fase vegetatif ini dengan rizoma dan membentuk spora, kemudian yang kedua fase generatif dengan pembentukan gamet. Yang pertama, fase sporofit. Spora dihasilkan dari kotak spora yang disebut sporangium. Sporangium berkumpul dalam satu badan yang disebut dengan sorus yang terdapat dalam sporofit. Kemudian, spora keluar dari sporangium dan bila jatuh di tempat yang cocok akan terjadi pembuahan dan pembentukan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi sporofit dan berkembang menjadi sporofit dewasa. Kemudian yang kedua ada fase gametofit. Pada generasi gametofit, protarium membentuk antheridium sebagai alat kelamin jantan dan menghasilkan spermatozoa, sedangkan archegonium sebagai alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Hasil peleburan antara sperma dan ovum menghasilkan zigot yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku baru memiliki akar, batang, dan daun. Berikut merupakan contoh dari ordo Pteridophyta. Yang pertama ada Azolla pinnata dan yang kedua ada Satia contaminans. Selanjutnya ada ordo Equisetales. Equisetales merupakan tumbuhan paku yang mencangkup paku ekor kuda sebagai satu-satunya anggota yang masih lestari hingga sekarang. Tumbuhan paku ini merupakan peralihan antara Homospora dengan Heterospora Equisetum debil. Dinamakan paku ekor kuda karena bentuk batangnya yang memanjang seperti ekor kuda, tekstur kasar seperti sikat, dan juga paku ekor kuda ini bersifat homosporus dengan runjung yang biseksual spora yang biasanya memunculkan gametofit. Perkembangbiakan tumbuhan secara seksual ditandai dengan adanya peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur yang kemudian menghasilkan zigot. Sel telur dihasilkan oleh archegonium, sedangkan sel spermatozoid dihasilkan oleh antheridium. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi secara aseksual, tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Perkembangbiakan vegetatif dengan spora haploid yang dihasilkan oleh tumbuhan paku. Pembentukan spora dalam sporangium atau kotak spora terjadi melalui pembelahan meiosis. Reproduksi vegetatif bisa terjadi secara alami maupun buatan. Berikut merupakan spesies Equisetales. Ada Equisetum arfens, Equisetum fluviatile, Equisetum giganteum, dan Equisetum sulfaticum. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai ordo Pteridophyta dan ordo Equisetales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.